Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada suatu pagi yang kelabu di Yogyakarta, sekelompok arkeolog dan peneliti berkumpul di sekitar Candi Prambanan. Matahari yang masih malu-malu muncul dari balik awan memberikan kesan angker pada situs bersejarah yang telah berdiri kokoh sejak abad ke-9 ini. Candi-candi megah yang tersebar di tanah dataran tinggi tersebut menyimpan banyak cerita yang telah terlupakan oleh waktu. Namun, di balik batu-batu besar yang terukir indah itu, ada sebuah rahasia yang lebih gelap dan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Bagi sebagian orang, Candi Prambanan hanyalah sekumpulan reruntuhan yang penuh sejarah. Tapi bagi sebagian kecil lainnya, tempat ini adalah sarang dari berbagai legenda yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Salah satu kisah yang terus terpendam adalah tentang golok hitam, sebuah senjata yang dipercaya memiliki kekuatan mistis yang tak terkendali. Misteri yang dimulai dari candi. Candi Prambanan dikenal sebagai salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Dikenal pula dengan legenda Roro Jonggrang yang dikaitkan dengan kisah cinta yang berakhir tragis. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di bawah runtuhan candi tersebut tersembunyi rahasia yang lebih gelap yang melibatkan sebuah senjata kuno yang telah lama hilang dari peradaban. Pada tahun 2023, sekelompok arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Arif Santoso, seorang ahli sejarah yang telah bertahun-tahun meneliti situs-situs purbakala di Indonesia, melakukan ekspedisi untuk mencari petunjuk lebih lanjut mengenai peninggalan sejarah yang tersembunyi di Candi Prambanan. Ekskavasi ini dilakukan setelah mereka menerima laporan dari masyarakat setempat yang mengaku mendengar suara-suara aneh dan melihat cahaya misterius di sekitar kawasan candi pada malam hari. Arif, yang sangat skeptis terhadap cerita-cerita mistis seperti itu, memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Tidak ada salahnya mencari tahu, pikirnya. Setidaknya kita bisa membuktikan bahwa ini hanyalah cerita belaka. Namun, ketika mereka mulai menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Penemuan tak terduga. Suatu malam, saat tim arkeolog sedang bekerja hingga larut, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di bawah lantai candi yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Ruang itu penuh dengan sisa-sisa benda kuno, namun ada satu benda yang menarik perhatian mereka, sebuah golok hitam yang terbuat dari logam yang tidak dapat dikenali. Golok ini tampak tua, namun keadaannya masih sangat utuh, seolah baru saja diletakkan di sana. Golok tersebut berukuran besar, dengan gagang yang terukir rumit dan ukiran simbol-simbol yang tak dikenali. Ujung mata goloknya tampak seperti dilapisi sesuatu yang berkilau, namun tampak gelap seperti batik hitam. Seseorang dari tim menemukan tulisan kuno di gagang golok yang hampir tidak terlihat. Ini tulisan Jawa kuno, kata Rina, seorang ahli bahasa Jawa yang ikut dalam tim. Tapi, saya tidak bisa membacanya dengan jelas. Rina merasa ada yang aneh dengan golok tersebut. Dia merasakannya begitu kuat ketika tangannya hampir menyentuh benda itu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti suatu getaran yang mengalir dari golok itu. Ketegangan mulai terasa di udara. Tanpa diduga, ketika mereka membawa golok itu ke permukaan, seluruh tim merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Angin bertiup kencang meskipun tidak ada tanda-tanda cuaca buruk, dan suasana sekitar candi terasa semakin gelap, seolah menyelimuti mereka dalam bayangan yang pekat. Dr. Arif, yang sebelumnya sangat skeptis terhadap cerita-cerita mistis, mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia merasa ada mata yang mengawasi mereka, meskipun tak ada seorang pun di sekitar mereka. Mereka memutuskan untuk membawa golok itu ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Namun seiring perjalanan mereka kembali ke kota, satu persatu anggota tim mulai merasakan hal-hal aneh. Kisah yang terlupakan.
Pada malam hari, saat mereka beristirahat di hotel, seorang anggota tim, Johnny, yang merupakan seorang fotografer, terbangun dengan gelisah. Dalam tidurnya, dia melihat sebuah gambaran aneh. Dalam mimpi tersebut, ia melihat sosok pria berpakaian kuno yang memegang golok hitam itu, berjalan dengan langkah berat menuju sebuah kuil yang berada di dalam kegelapan. Namun, yang paling menakutkan dari mimpi itu adalah ketika pria itu berhenti dan menatap Johnny dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terpendam," katanya dengan suara yang bergema dalam hati Johnny. "Golok ini bukan sekadar senjata. Ini adalah kunci untuk membuka pintu yang seharusnya tertutup selamanya." Johnny terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pikirannya masih kabur dan terombang-ambing antara mimpi dan kenyataan. Tapi, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sangat jahat tersembunyi di balik golok itu, dan kini mereka telah membangunkannya. Pertanda yang tak terelakkan. Pada hari berikutnya, Dr. Arif memutuskan untuk melakukan riset lebih dalam tentang golok tersebut. Mereka menemukan bahwa golok itu diduga berasal dari abad ke-9, masa di mana kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha masih berkuasa di Jawa. Seiring dengan penemuan itu, mereka juga menemukan cerita-cerita kuno yang mengaitkan golok tersebut dengan sosok seorang raja yang terkenal kejam, yang konon pernah melakukan ritual hitam di Candi Prambanan. Menurut cerita tersebut, raja ini telah mengorbankan banyak nyawa manusia untuk mendapatkan kekuatan supernatural. Golok hitam itu dikatakan sebagai senjata yang digunakan untuk melaksanakan ritual-ritual tersebut, dan dipercaya bahwa siapapun yang memegang golok itu akan diberkahi dengan kekuatan luar biasa, namun juga akan dibebani kutukan yang tak terhingga. Namun, yang lebih mengerikan adalah cerita yang menyebutkan bahwa golok ini sebenarnya adalah sebuah pintu, sebuah kunci untuk membuka gerbang menuju dunia lain, dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang lebih gelap dan lebih mengerikan dari apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Peringatan yang terlambat. Keesokan harinya, keanehan-keanehan yang terjadi semakin intens. Johnny, yang masih terguncang dengan mimpi mengerikan yang dialaminya, merasa tak tenang. Ia merasa matanya tak bisa lepas dari golok hitam yang mereka temukan. Ketika matahari mulai terbenam, suasana di sekitar hotel tempat mereka menginap menjadi semakin mencekam. Angin yang bertiup kencang menggerakkan dedaunan di luar, meski tak ada badai yang mengancam. Seperti ada sesuatu yang gelisah di balik kegelapan. "Johnny, kamu kelihatan pucat," kata Rina dengan cemas saat melihat teman fotografernya yang duduk di sudut ruangan, menatap kosong keluar jendela. Aku tidak bisa tidur," jawab Johnny dengan suara gemetar. "Seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara golok itu. Suara logam yang berderak, seolah ada seseorang yang memegangnya." Dr. Arif, yang mendengar percakapan itu, mencoba menenangkan semua orang. "Kita semua lelah. Ini hanya akibat tekanan pekerjaan, dan mungkin juga tempatnya yang memang sudah tua dan penuh dengan misteri. Tetapi, kita harus tetap fokus pada tujuan utama kita. Penemuan ini bisa jadi sangat penting." Namun, meskipun Dr. Arif berusaha menenangkan timnya, ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Semakin ia mempelajari tulisan-tulisan kuno yang ditemukan di sekitar golok hitam itu, semakin ia merasa terhubung dengan kutukan yang telah lama terpendam. Desas-desus tentang golok itu semakin memperburuk suasana. Bahkan ada satu catatan yang menarik perhatian Dr. Arif. Siapa yang memegang golok ini akan kehilangan dirinya sendiri dan membuka gerbang bagi yang tak terlihat. Keanehan yang tak terbantahkan. Malam itu, semua anggota tim kembali merasakan hal yang sama. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, seolah energi yang mengelilingi mereka berubah drastis.
Rina dan Joni merasa cemas, sementara Dr. Arif mulai melakukan riset lebih mendalam di perpustakaan kecil yang mereka temukan di dekat lokasi. Di dalamnya terdapat beberapa buku tua yang membahas tentang mitos kuno dan sejarah kerajaan Hindu Jawa yang tersembunyi. Sementara itu, malam semakin larut. Suara desiran angin semakin kencang, dan bayangan yang tampak di luar jendela semakin menyeramkan. Rina tidak dapat menahan rasa takutnya. "Apakah kalian merasa ada yang aneh?" tanyanya dengan suara bergetar. Joni yang duduk di dekat meja mencoba untuk tidak terlalu memikirkan ketakutannya. Namun saat ia menyentuh kamera yang dibawanya, tiba-tiba layar kamera itu menyala dengan sendirinya, memperlihatkan gambar yang sangat aneh. Itu adalah gambar sebuah ruangan besar dengan cahaya redup. Di tengahnya terdapat sebuah altar yang sangat kuno, dan di atasnya tergeletak golok hitam yang mereka temukan. Di sekitar altar, terlihat bayangan sosok-sosok yang tidak jelas. Namun, saat Joni berusaha untuk mengambil gambar lebih dekat, gambar itu berubah dengan cepat menjadi sosok pria berbaju kerajaan yang memegang golok hitam tersebut. Sosok itu tampak berjalan ke arah kamera, lalu matanya yang mengerikan langsung menatap Joni dari layar kamera. Seketika itu, Joni terjatuh dari kursinya, merasa seakan tubuhnya ditarik oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. "Golok itu dia," katanya dengan napas terengah-engah. Dr. Arif yang datang dengan tergesa-gesa, melihat layar kamera dan mendapati gambar yang sama. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, Kita harus kembali ke Candi Prambanan. Ini bukan kebetulan. Kembali ke Candi Prambanan." Pada malam yang penuh ketegangan itu, tim kembali menuju Candi Prambanan dengan niat untuk mengungkapkan lebih banyak tentang golok hitam tersebut. Saat mereka tiba, tempat itu tampak lebih gelap dari biasanya. Candi-candi megah yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun itu seolah menyembunyikan rahasia-rahasia gelap yang tersembunyi di dalamnya. Mereka mulai mengunjungi lokasi penggalian di mana golok hitam itu ditemukan. Namun, saat mereka tiba di sana, mereka merasakan adanya perubahan yang sangat aneh. Kuil itu terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Candi yang megah itu seperti menutupi sesuatu yang jauh lebih jahat dan lebih tua dari yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. "Lihat," Rina menunjuk ke tanah yang baru digali, di mana ada jejak-jejak aneh di pasir, seperti ada sesuatu yang berat baru saja bergerak di sana. Ini bukan pekerjaan manusia." Di sekitar tempat itu, mereka menemukan beberapa batu dengan simbol-simbol yang mirip dengan yang ada di golok hitam. Tanpa disadari, mereka sudah memasuki sebuah zona terlarang. Semua orang merasa ada kekuatan yang mengintai mereka, mengamati setiap langkah mereka. Tiba-tiba, gempa kecil mengguncang tanah di sekitar mereka. Beberapa batu besar di candi mulai bergeser, dan tanah yang digali terasa semakin dalam, menyingkapkan sebuah ruang yang lebih besar lagi di bawah tanah. Ruangan itu tampak gelap dan sepi, namun ada rasa berat yang mengalir di udara. Dr. Arif memimpin tim untuk menuruni tangga batu yang terbuat dari batu besar. Setiap langkah mereka diikuti oleh suara-suara aneh, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Saat mereka tiba di ruang bawah tanah, suasana semakin mencekam. Di sana, mereka menemukan sebuah altar besar yang berisi ukiran-ukiran kuno yang terlihat seperti ritual-ritual gelap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah altar tersebut, tergeletak sebuah sarung golok hitam yang sudah lama hilang. Dr. Arif mengarahkan tangan untuk mengambilnya, tetapi saat tangannya mendekat, tiba-tiba suara gemuruh keras terdengar, dan semua lampu di sekitar mereka padam seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan suasana menjadi sangat berat. "Jangan sentuh itu," seru Rina dengan ketakutan, tapi sudah terlambat.
Ketika Dokter Arif menyentuh sarung golok, suara derak keras terdengar, dan mereka mendengar sebuah tawa yang terdengar dari dalam batu-batu candi. Golok itu, yang seharusnya sudah terkubur dalam waktu, telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kutukan. Gerbang yang terbuka. Dengan gerakan cepat, Dokter Arif menarik tangannya, dan golok yang sudah lama terpendam itu mulai berkilau dengan cahaya gelap yang berputar di udara. Sesaat setelah itu, tembok-tembok batu candi mulai bergetar hebat, dan seiring dengan itu, sebuah portal misterius muncul di tengah altar. Portal itu memancarkan cahaya yang sangat gelap, seolah menghisap segala yang ada di sekitarnya. Dari dalam portal, terdengar bisikan-bisikan yang tak bisa dipahami. Gerbang menuju dunia lain telah terbuka. Dokter Arif dan seluruh tim terkejut, tetapi mereka tak bisa mundur lagi. Mereka telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Dunia yang gelap ini tak lagi menunggu untuk ditembus oleh mereka. Itu adalah permulaan dari akhir yang tak terhindarkan. Gerbang terbuka. Suasana semakin menegangkan saat portal yang muncul di altar candi mulai memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan. Cahaya tersebut tidak memberikan kehangatan, melainkan terasa seperti aura dingin yang menembus hingga ke tulang. Setiap langkah tim terasa lebih berat, seakan tanah di bawah kaki mereka menghisap energi mereka. Portal itu mengeluarkan suara yang mengerikan, bisikan-bisikan samar yang tampaknya berasal dari dalam kegelapan. Di balik cahaya hitam yang menyilaukan, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak perlahan. Mereka tampak seperti sosok manusia, namun bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti bayangan yang terdistorsi. Ini, apa yang kita buka? Suara Dokter Arif terdengar parau, hampir tak bisa dipercaya. Tatapannya kosong, matanya menatap portal itu dengan ketakutan yang semakin mendalam. Seakan setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin dekat dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Rina, yang berada di belakang Dokter Arif, merasa tubuhnya kaku. Kita harus pergi, sekarang juga, desaknya. Namun, saat mereka berbalik, pintu keluar yang tadi mereka lewati sudah hilang. Hanya ada dinding batu yang menghalangi jalan mereka. Mereka terjebak di dalam ruang itu, tanpa jalan keluar. Dari dalam portal, bisikan-bisikan itu semakin jelas. Mereka bukan suara manusia. Tidak ada kata-kata yang dapat dimengerti, hanya suara yang menekan jiwa, seperti seruan jiwa-jiwa yang terperangkap. Seolah-olah setiap suara itu menginginkan mereka untuk memasuki dunia yang ada di balik gerbang itu. Johnny, yang sudah mulai panik, menarik napas dalam-dalam. Dokter Arif, kita harus menemukan cara untuk menutupnya. Namun, saat dia berbicara, suara gemuruh kembali terdengar. Portal itu mulai berputar lebih cepat, seakan ada sesuatu yang hendak keluar. Tiba-tiba, sebuah tangan besar, berwarna hitam pekat, keluar dari dalam gerbang itu, memanjang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Tangan itu begitu besar, dengan jari-jari yang mengerikan, dilapisi lapisan seperti batu hitam yang berkilau. Sebelum mereka sempat bergerak, tangan itu sudah menggapai tubuh Johnny, menariknya dengan kekuatan yang luar biasa. Johnny berteriak keras, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Tubuhnya mulai terseret masuk ke dalam portal, dan seiring dengan itu, suara tawa rendah yang mengerikan menggema di seluruh ruangan. Johnny, teriak Rina, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Portal itu semakin menghisap. Di dalam, bayangan-bayangan yang bergerak tak terkendali semakin nyata, seakan-akan mereka siap keluar untuk menyerang. Tangan besar yang terbuat dari kegelapan itu semakin kuat menarik Johnny, tetapi sebelum sepenuhnya menarik tubuhnya ke dalam gerbang, tubuh Johnny tiba-tiba terlempar keluar. Johnny terjatuh dengan tubuh yang pucat pasi,
Napasnya tersengal-sengal dan matanya kosong. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang sama yang mereka kenal. Ada sesuatu yang janggal dengan dirinya. Ada bayangan gelap yang terus bergerak di balik matanya. "Johnny, apa yang terjadi padamu?" tanya Rina dengan suara gemetar, tetapi Johnny hanya tersenyum. Senyum yang sangat tidak wajar, seperti senyum seseorang yang sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. "Aku sudah melihatnya, sudah melihatnya." Suara Johnny terdengar serak, seperti berbisik dalam keputusasaan. Mereka sudah menungguku." Pengorbanan yang tak terelakkan. Dokter Arif, yang menyaksikan kejadian itu, tidak bisa lagi berpikir jernih. Rasa takut yang menyelimuti dirinya mulai berubah menjadi tekad. Kita harus menutup portal ini. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Namun, seiring dengan perkataan Dokter Arif, sebuah suara lain terdengar dari dalam portal. Kali ini bukan bisikan, tetapi sebuah suara yang jelas dan menakutkan. "Kalian tidak bisa menutupnya. Kalian sudah membuka pintu menuju dunia yang tak seharusnya kalian masuki. Kalian adalah bagian dari takdir yang telah lama ditentukan." Dokter Arif merasa tubuhnya terhuyung, dan saat dia mencoba untuk melangkah maju, sosok yang tampak seperti pria raksasa dengan kulit hitam seperti batu muncul dari dalam portal. Wajahnya samar, namun tatapannya sangat jelas. Wajah itu penuh dengan kebencian yang sangat dalam, seolah ia telah menunggu untuk menghapuskan setiap orang yang mencoba menghalangi jalan masuknya. "Ini adalah takdir kalian." Suara itu menggema lebih keras. "Golok hitam itu adalah kunci. Kunci untuk membuka gerbang kami. Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari dunia kami." Rina, yang ketakutan setengah mati, mencoba berlari, tetapi ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Sesuatu seperti tangan tak terlihat menahannya. "Kita harus menghancurkan golok itu," teriaknya dengan suara tercekat. Namun, golok hitam yang tergeletak di altar itu mulai bergetar, dan tiba-tiba, seolah-olah benda itu hidup. Cahaya hitam yang mengerikan memancar dari ujung mata golok, dan bayangan dari sosok-sosok yang menyerupai hantu melintas di atas altar, seolah memberi hidup pada golok tersebut. Keberadaan mereka yang sudah lama terpendam, kini muncul ke permukaan. Dokter Arif mencoba untuk bergerak cepat, berlari menuju golok, tetapi saat tangannya hampir menyentuhnya, sebuah gelombang energi hitam yang luar biasa kuat memukulnya mundur. Tubuhnya terlempar jauh ke dinding batu, dan punggungnya terasa seperti remuk. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Suara dari dalam portal itu semakin jelas. "Semua yang ada di sini, termasuk kalian, adalah korban dari kutukan yang sudah lama ada. Golok itu bukan sekadar senjata. Itu adalah jalan untuk kami kembali." Akhir yang tak terelakkan. Dokter Arif, yang sudah terkapar, melihat dengan mata yang kabur. Sesuatu di dalam dirinya mulai percaya bahwa tidak ada cara untuk menghentikan apa yang telah dimulai. Tim mereka telah terjebak dalam perangkap kutukan yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Rina, yang masih terhuyung-huyung, tiba-tiba merasakan tubuhnya ditarik ke arah altar. Semuanya terasa semakin gelap. Suara bisikan semakin keras, dan bayangan-bayangan itu semakin jelas. Mereka bukan hanya bayangan manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk dari dimensi lain, makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia, namun bisa merasakannya. Sebelum semuanya berakhir, Dokter Arif hanya bisa berteriak, "Kita harus mengakhiri semuanya. Kita harus menghancurkan golok itu." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, sebuah kekuatan yang tak terkendali menarik mereka semua ke dalam portal itu. Pintu gerbang telah terbuka sepenuhnya.
Dan dunia yang tidak terlihat itu pun menunggu untuk mengklaim jiwa-jiwa yang telah terperangkap.